Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Kami James dan Vania yang kemarin sudah menghubungi Bapak Jason DA dan rekan Bapak, yaitu Bapak Jason S dan Ibu Sherlyn terkait pembicaraan mengenai sewa menyewa ruko yang berlokasi di daerah Sedayu Square. Siang juga, apakah Bapak James dan Ibu Fania sudah menerima draft yang telah kami kirim? Bagaimana tanggapannya dari Bapak dan Ibu terkait draft tersebut? Kami sudah menerima draft tentang sewa menyewa yang telah rekan Bapak kirim ke kami. Namun ada beberapa hal terkait draft tersebut yang ingin kami diskusikan agar dapat dipertimbangkan lagi. Baik, Bapak dan Ibu, kalau begitu kami terbuka untuk melakukan diskusi terkait draft tersebut. Kami persilahkan Bapak James dan Ibu Fania untuk membuka diskusi ini terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk poin yang pertama yang ingin kami bahas itu terkait dengan pasal kedua, di mana pada kontrak itu tertera bahwa harga untuk menyewa ruko di daerah Sedayu Square adalah sebesar 150 juta buat jangka waktu 2 tahun. Berarti itu per tahunnya sekitar 90 juta dan juga belum termasuk biaya-biaya lainnya. Nah, di sini kami itu merasa kalau misalkan harga yang tertera di kontrak ini masih tergolong tinggi. Jadi kami ingin bertanya, apakah kami itu bisa melakukan negosiasi harga yang menjadi 150 juta buat jangka waktu 2 tahun. Mohon maaf Pak, kalau terkait harga dan yang Bapak dan Ibu tawarkan sebesar 150 juta untuk jangka waktu 2 tahun itu tidak bisa Pak. Karena ruko yang kami tawarkan ini berada di daerah Sedayu Square, di mana tempat ini sudah mulai berkembang dan mulai ramai orang-orang yang beraktivitas dan tinggal di daerah ini. Terlebih lagi, ruko yang kami miliki juga berada di daerah yang strategis. Oh begitu ya. Sebenarnya kami tuh ingin sekali menyewa ruko yang disewakan oleh Bapak dan juga rekan Bapak ini. Namun harga yang kalian tawarkan itu untuk jangka waktu 2 tahun menurut kami masih tergolong tinggi. Sehingga tersebut juga kami tidak memiliki budget yang cukup. Nah jadi saya ingin bertanya lagi, apakah harga untuk menyewa ruko ini masih bisa dinego lagi? Setelah saya dan rekan saya berdiskusi, untuk harga yang bisa kami berikan kepada Bapak James dan Ibu Fania adalah sebesar 170 juta untuk 2 tahun. Harga tersebut sudah kami kurangkan sebesar 10 juta dari harga yang tertera di kontrak. Maaf sekali, namun apakah bisa kita ambil harga tengah antara harga yang tertera di kontrak dengan harga yang kami nego tadi? Kami ingin menawar untuk terakhir kalinya di harga 160 juta untuk 2 tahun. Oke, boleh deh di harga 165 juta untuk 2 tahun. Namun ada syarat yang berlaku. Jika ingin sewa di harga 165 juta, Bapak dan Ibu harus membayar dengan cicilan maksimal sebanyak 6 kali. Jadi tidak bisa cicilan sebanyak 2 kali seperti yang tertera di kontrak. Gimana, apakah Bapak dan Ibu sudah setuju? Baik, kami setuju Pak untuk melakukan pembayaran dengan cicilan maksimal sebanyak 6 kali. Lalu, poin kedua yang ingin kami diskusikan mengenai pasal 5 ayat 2 Pak. Pada kontrak disebutkan bahwa pihak penyewa tidak boleh melakukan perubahan terhadap alat-alat yang ada di ruko. Nah, sebenarnya tujuan kami ingin menyewa ruko ini adalah kami ingin membuka sebuah restoran di daerah Sedayu. Tentunya hal tersebut akan menggunakan alat-alat yang banyak dan pastinya akan ada perubahan dengan alat-alat yang sebelumnya tertera di ruko Bapak, karena tidak sesuai dengan tujuan kami, yaitu membuka sebuah restoran. Terkait hal ini bagaimana ya Pak? Ya, benar Ibu Fania, jelaskan pada pasal 5 ayat 2 bahwa pihak menyewa tidak boleh melakukan perubahan terhadap alat-alat yang ada di ruko. Jika saya boleh tahu, restoran jenis apa ya yang Bapak dan James dan Ibu Fania ingin buka? Kami itu rencananya ingin membuka restoran Korea dengan konsep barbecue, di mana hal ini pastinya kami membutuhkan dan juga akan menambahkan alat-alat seperti exhaust fan, exhaust grill, pipe, dan juga lainnya, Pak. Apakah penambahan jenis alat-alat seperti ini diperbolehkan, Pak, di ruko yang Bapak dan teman Bapak akan sewakan? Mohon maaf, sekali lagi Bapak dan Ibu, bukannya kami tidak memperbolehkan dengan penambahan jenis-jenis alat yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Tapi banyak sekali resiko yang harus kami pertimbangkan dengan adanya penambahan alat-alat semacam itu. Karena jika Bapak ingin membuat restoran Korea berkonsep barbecue di ruko ini, pasti akan memunculkan beberapa masalah seperti kerusakan pada ruko kami. Oh, untuk itu Bapak dan rekan tenang saja. Justru kami membeli alat-alat tersebut untuk meminimalisir kerusakan pada ruko yang akan Bapak sewakan nantinya. Karena alat-alat itu untuk menangkap asap sehingga asap tidak akan berterbangan di ruko Bapak nantinya. Oh, kalau begitu, oke Bu. Setelah kami diskusikan dan mendengar penjelasan dari Bapak dan Ibu, kami bisa memperbolehkan
memperbolehkan Ibu dan Bapak untuk melakukan perubahan terhadap alat yang ada di ruko. Dengan syarat, Bapak dan Ibu harus melakukan izin tertulis di atas materai setiap pergantian ataupun penambahan alat yang Bapak dan Ibu lakukan di ruko kami. Baik, kami setuju dengan syarat yang Bapak berikan mengenai setiap pergantian dan penambahan alat di ruko harus disertai dengan surat izin tertulis di atas materai. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Lalu untuk poin terakhir, Pak, yang ingin kami bahas ini adalah terkait dengan pasal ke-6, di mana dikatakan bahwa kami itu harus meninggalkan tempat sesuai dengan waktu yang ditetapkan di kontrak, yaitu pada 30 November 2023. Dan setiap keterlambatannya akan dikenakan denda per harinya, yaitu 850.000. Nah, yang menjadi perhatian kami di sini itu, kami tidak tahu apakah akan ada keterlambatan atau tidak dalam pemindahan alat dan juga mesin yang kami tambahkan tadi, sehingga itu bisa memungkinkan kami untuk membutuhkan waktu ekstra sekitar 3-4 hari buat meninggalkan ruko dengan keadaan bersih, kosong, dan juga sama seperti semula. Nah, jadi apakah denda tersebut bisa mulai dihitung mulai dari 3-4 hari setelah kontrak berakhir atau tidak ya? Untuk hal itu, maaf, kami belum memenuhi permintaan Bapak karena kami selalu mengakhiri kontrak sesuai dengan yang sudah tercantum di kontrak yang kami berikan, dan untuk setiap keterlambatan dalam penyerahan ruko dalam keadaan bersih dan sama seperti semula akan tetap berjalan dan tidak bisa dinegosiasi lagi. Mungkin saran dari saya, Bapak James dan Ibu Fania sebaiknya mulai membersihkan dan memindahkan alat-alat tersebut beberapa hari sebelum kontrak berakhir agar bisa meninggalkan tempat sesuai dengan waktu tanpa adanya keterlambatan. Baik, kami mengerti akan hal tersebut. Oke, kalau begitu semua poin sudah jelas dan tidak ada masalah lagi ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak James dan Ibu Fania atas kerjasama. Baik, terima kasih juga Bapak Jason S, Jason Da, dan juga Ibu Syarin atas kerjasama ini.